Dovbyk siap bertahan di Roma, ganti jersey 9. Artem Dovbyk memulai lagi dengan nomor baru dan mentalitas baru, bertekad untuk menjadikan dirinya sebagai titik fokus serangan Roma. Setelah musim pertama di Italia dengan 17 gol keseluruhan, mantan penyerang Girona ini ingin kembali ke level yang membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak La Liga. Gianpiero Gasperini bertaruh padanya, menganggapnya sebagai pemain kunci dalam rencana penyerangannya menjelang musim depan, tulis Il Tempo. Pelatih, yang mengambil alih bangku cadangan Giallorossi musim panas ini, menuntut dan menerima komitmen maksimal dari penyerang Ukraina itu sejak hari-hari pertama kamp pelatihan. Untuk melambangkan dimulainya era baru, Dovbyk telah mengganti kostumnya, meninggalkan nomor 11 dan memilih nomor 9, yang tetap kosong setelah kepergian Tammy Abraham. Ini adalah isyarat yang penuh makna, keinginan untuk mengambil tanggung jawab baru, memimpin serangan Roma, dan menjadi wajah Roma di masa depan. Dengan kondisi fisik yang bugar dan termotivasi, sang penyerang mengantisipasi kamp pelatihannya dengan bekerja secara mandiri untuk mengatasi masalah lutut yang telah menghambatnya dalam beberapa bulan sebelumnya. Staf pelatih baru, yang terdiri dari Gasperini dan pelatih Spignoli, Borelli, Boccolini, dan Catalano, telah menerapkan program atletik yang intens dan tanpa henti. Tidak ada hari libur di minggu pertama, dengan sesi ganda dan tes fisik yang terarah untuk segera meningkatkan level kompetitifnya. Sistem permainan Gasperini, yang dikenal dengan vertikalitas dan agresivitasnya, tampaknya dirancang agar sesuai dengan karakteristik pemain Ukraina tersebut, penyerang tengah yang kuat, dinamis, dan mematikan di area penalti. Dovbyk menawarkan kualitas ideal untuk serangan yang didasarkan pada tekanan tinggi, transisi cepat, dan penyelesaian efektif. Pelatih melihatnya sebagai penyerang kunci baru, yakin bahwa dengan dukungan dan pengondisian yang tepat, ia dapat melampaui penampilan tahun lalu. Kelompok ini juga menanggapi pedoman baru yang diberlakukan oleh staf, Tommaso Baldanzi, Lorenzo Pellegrini, Nicolo Pisilli, dan Devine Renz memilih untuk pulang lebih awal dari liburan, menunjukkan dedikasi dan kemauan untuk bekerja. Hal ini merupakan tanda penting dari antusiasme yang ditunjukkan dalam menyambut program pelatihan teknis baru ini. Beginilah cara Gasperini memanfaatkan Manu Kone. Dalam proyek baru Gianpiero Gasperini bersama AS Roma, nama Manu Kone menjelma menjadi fondasi penting. Gelandang asal Prancis itu kini bukan sekadar bagian dari skuad, melainkan tulang punggung sekaligus komandan lini tengah Giallorossi. Kone adalah profil ideal untuk filosofi permainan Gasperini, dinamis, multifungsi, dan memiliki naluri taktis tinggi. Ia mampu berperan sebagai gelandang bertahan, tetapi juga punya fleksibilitas untuk naik membantu serangan, mengatur tempo, dan menekan lawan dari lini kedua. Ia bisa menahan bola dengan tenang, atau meledak cepat dalam transisi. Gaya bermainnya seolah membuka kemungkinan baru bagi skema yang dikenal intens dan cair ala sang pelatih asal Piedmont. Tak heran jika La Gazzetta dello Sport menyandingkannya dengan Ederson, pilar penting Atalanta di bawah Gasperini. Kini, Roma memiliki versi mereka sendiri, lebih muda, lebih eksplosif, dan syarat potensi. Pada usia 24 tahun, Kone memiliki ruang besar untuk berkembang, dan di bawah bimbingan seorang maestro seperti Gasperini, potensi itu bisa menjelma menjadi kekuatan nyata di panggung Eropa. Satu aspek yang mungkin masih perlu diasah adalah kontribusinya dalam mencetak gol. Meski bukan keunggulan utamanya, kemampuannya dalam fase akhir serangan bisa menjadi nilai tambah yang krusial. Tantangan terbesar Roma mungkin bukan hanya memaksimalkan potensi Kone, tetapi juga mempertahankannya. Namun jika Giallorossi kembali ke Liga Champions, menjaga Kone tetap di Trigoria bukanlah mimpi yang terlalu tinggi. 4 bintang muda Roma di bawah sorotan Gasperini, generasi baru Trigoria. Kamp pelatihan musim panas AS Roma tak hanya menjadi ajang pemanasan fisik dan taktik bagi para pemain utama. Di balik itu, juga terselip peluang penting bagi sekelompok talenta muda yang tengah naik daun. Beberapa dari mereka adalah nama-nama yang kembali dari masa peminjaman, seperti Bur dan Cherubini, sementara sisanya adalah wajah-wajah segar dari sektor Primavera yang kini berkesempatan mengesankan Gianpiero Gasperini, pelatih yang dikenal memiliki kepekaan tinggi terhadap pemain muda.
4 nama mencuat dari kelompok tersebut, kiper Giorgio De Marzi, 2007, bek Filippo Reale, 2006, bek sayap Mattia Manini, 2006, dan gelandang Alessandro Romano, 2006. Masing-masing membawa potensi unik yang bisa menjadikan mereka bagian dari Roma masa depan. Giorgio De Marzi, pewaris potensial di bawah Mistar. De Marzi adalah sosok yang telah mencuri perhatian sejak musim lalu. Kiper kelahiran Pennsylvania dan besar di San Cesareo ini dipanggil ke kamp pramusim oleh Daniele De Rossi saat usianya masih di bawah umur, bahkan turut serta dalam tur ke Inggris. Setelah menjadi penjaga gawang utama Primavera, memanfaatkan kebuntuan kontrak antara Marin dan klub, ia perlahan menembus radar tim senior. Penyelamatan-penyelamatannya di babak akhir musim, termasuk 7 clean sheet dari 20 penampilan, mencerminkan refleks cepat dan daya ledak luar biasa. Satu catatan penting adalah kemampuannya bermain dengan kaki, yang kini menjadi syarat mutlak dalam sistem modern. Area yang masih perlu diasah adalah kecepatannya saat keluar dari garis. Mattia Manini, dinamika dari sayap. Manini mencatatkan debutnya di Liga Eropa dalam kemenangan atas Sheriff pada Desember tahun 2023, sebuah penampilan tunggal, tapi cukup untuk menunjukkan arah kariernya. Pemain serba bisa ini memulai karir sebagai gelandang dinamis, tetapi belakangan diposisikan lebih lebar sebagai bek sayap, meski postur 173 cm membuatnya harus beradaptasi secara defensif. Dengan nomor punggung 16, Manini membawa kecepatan, kemampuan kombinasi dalam menyerang, dan fleksibilitas posisi yang sangat dibutuhkan dalam sistem Gasperini. Musim lalu, ia mencatatkan 2 gol dan 6 assist dari 17 laga Primavera, memperlihatkan kontribusi ofensif yang konsisten. Ia juga tengah dikaitkan dengan peminjaman ke Juve Stabia, sebuah langkah strategis yang bisa memberinya menit bermain lebih banyak. Filippo Reale, bek tengah dengan DNA penyerang. Reale memiliki perjalanan yang unik. Ia memulai karir sebagai winger, lalu digeser ke bek sayap, sebelum akhirnya dikokohkan sebagai bek tengah oleh De Rossi. Perubahan ini menekankan kemampuan adaptasinya dan membentuk gaya mainnya yang menggabungkan antisipasi dan kecepatan, didukung oleh kaki kiri yang terlatih dan postur atletis. Lahir di Grottaferrata dan tiba di Roma sejak 2015, Reale adalah simbol dari perkembangan bertahap dan pembentukan karakter defensif. Ia tampil 34 kali musim lalu, mencatatkan 1 assist, dan menunjukkan potensi sebagai bek modern. Namun, ia masih perlu meningkatkan agresivitas dan keberanian dalam duel fisik untuk benar-benar memenuhi ekspektasi Gasperini. Alessandro Romano, kekuatan dari tengah. Romano adalah gelandang berkaki kiri kelahiran Swiss yang didatangkan Roma pada 2022 setelah diam-diam dipantau meski tampil buruk dalam sebuah pertandingan uji coba, sebuah bukti bahwa potensi sejati tak selalu tercermin dari penampilan sesaat. Di Primavera, Romano menjadi jangkar lini tengah, kuat, tahan benturan, dan berani mengambil tanggung jawab saat build-up. Ia sering turun di antara bek tengah untuk menerima bola, tetapi juga mampu melepas tembakan jarak jauh yang mematikan. Dalam 29 laga musim lalu, ia mencetak 6 gol dan memberikan 3 assist. Namun, mobilitas dalam penguasaan bola masih menjadi pekerjaan rumah. Gaya mainnya yang berat bisa menjadi penghalang dalam sistem Gasperini yang menuntut intensitas tinggi dan kecepatan transisi. Meski begitu, fisik dan tekniknya menawarkan fondasi kokoh untuk dibentuk lebih lanjut. Kesimpulan, generasi penantang siap menyala. 4 nama ini bukan sekadar pelengkap pramusim, melainkan bagian dari proyek jangka panjang Roma yang tengah membangun ulang identitasnya. Dengan Gasperini di pucuk pimpinan dan filosofi meritokrasi yang kini menjadi dasar manajemen, setiap sesi latihan adalah ujian, dan juga peluang. Jika satu atau lebih dari mereka berhasil meyakinkan staf pelatih, maka kita bisa menyaksikan awal dari generasi nyata Roma yang dibangun dari Trigoria, bukan dari bursa transfer.